Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasyadil HM dengan NPM 231002-123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan teman saya yang berjudul Analisis Perbedaan Produk Gadai Konvensional dan Syariah, Studi Komparatif Terhadap Mekanisme Keuntungan dan Risiko. Pegadaian merupakan solusi keuangan bagi masyarakat dengan jaminan barang bergerak. Di Indonesia terdapat dua jenis utama, pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu memberikan pinjaman, namun berbeda dalam landasan hukum dan mekanisme operasionalnya. Pegadaian konvensional berlandaskan KUH Perdata dan menggunakan bunga, sedangkan pegadaian syariah mengikuti prinsip Islam, menghindari riba, dan menggunakan fatwa DSN MUI sebagai dasar hukum. Nah, penelitian ini dilaksanakan di Gadaiku, cabang Tasikmalaya dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui observasi, pengumpulan dokumen, dan wawancara dengan pegawai Gadaiku. Yang kedua ada data sekunder, berasal dari literatur dan data terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Pegadaian konvensional diatur dalam pasal 1150 KUH Perdata yang mendefinisikan gadai sebagai hak kreditur atas barang bergerak yang dijaminkan oleh debitur untuk menjamin utang. Perusahaan umum pegadaian merupakan lembaga keuangan resmi yang diberi kewenangan untuk menjalankan kegiatan gadai berdasarkan hukum yang berlaku. Pegadaian syariah atau rahan secara bahasa berarti tetap atau tertahan, dan secara istilah adalah penyerahan barang bernilai sebagai jaminan atas utang, sehingga pemberi pinjaman atau murtahin dapat mengambil kembali haknya jika peminjam atau rahin gagal melunasi utang. Para ulama sepakat bahwa transaksi rahan diperbolehkan dalam Islam. Akad rahan memiliki beberapa rukun, yaitu pihak yang menggadaikan, barang jaminan, dan pihak penerima gadai. Selanjutnya, untuk penerapan prinsip syariah dalam praktik, di Gadaiku cabang Kota Tasikmalaya terdapat dua jenis produk gadai, yaitu konvensional dan syariah, dengan operasional yang mirip termasuk biaya min 1,75% untuk syariah dan 1,9% untuk konvensional. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ujrah syariah benar-benar bebas riba atau hanya penggantian istilah dari bunga. Namun, produk syariah di Gadaiku menggunakan akad rahan sebagai dasar hukum yang menekankan penghindaran unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, nasabah hanya dikenai biaya pemeliharaan atau ujrah, bukan bunga. Transparansi dan keadilan juga dijaga dengan pemberian surat bukti gadai, pemberitahuan sebelum penjualan barang, dan pengembalian kelebihan hasil penjualan kepada nasabah. Dari sisi pengawasan, produk ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan tunduk pada regulasi OJK dengan sistem keamanan dan asuransi sebagai asuransi barang gadai yang ketat. Secara keseluruhan, produk syariah di Gadaiku telah menerapkan prinsip-prinsip Islam, namun untuk memperkuat kesesuaian substansi, disarankan adanya sosialisasi tentang perbedaan ujrah dan bunga, audit syariah yang lebih aktif, serta kejasaan perhitungan ujrah berbasis cost plus. Hal ini bertujuan agar produk tidak hanya berlabel syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam secara nyata. Nah, untuk kesimpulannya, perbedaan antara gadai konvensional dan gadai syariah tidak hanya terletak pada landasan hukum, tetapi juga pada mekanisme operasional, bentuk keuntungan, dan dampaknya bagi nasabah. Gadai konvensional yang berlandaskan KUH Perdata membebankan bunga, sedangkan gadai syariah berdasarkan prinsip rahan, menekankan keadilan dan bebas riba. Namun tantangan muncul dalam membedakan ujrah atau biaya pemeliharaan dari bunga, yang jika hanya berbeda istilah tanpa perbedaan substansi bisa menimbulkan keraguan publik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat dan
dan Dewan Pengawas Syariah dan edukasi masyarakat tentang perbedaan fundamental kedua sistem tersebut. Penelitian merekomendasikan agar pegadaian syariah lebih transparan dalam penetapan ujrah dan mengembangkan skema yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas perlu dilakukan untuk memperkuat temuan ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.